Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi tahirina ajma'in. Amma ba'du. Ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, kita sampai pada ayat berikutnya setelah kemarin disampaikan ayat yang ke-32 dan 33 dari surah Al-Mutaffifin yang menceritakan sifat orang-orang yang nanti di akhirat akan dimasukkan ke dalam neraka jahim. Mereka adalah al-mukadzibun, orang-orang yang mendustakan kepada ajaran Islam ini, orang-orang yang membenci ajaran Islam, yang anti ajaran Islam. Ya. Allah yang berfirman di ayat 32 dan 33 bahwa ciri-ciri mereka di dunia ini sudah kelihatan. Wa idza ra'auhum, kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza ra'auhum, dan apabila mereka melihat orang-orang beriman, qalu, mereka berkata, inna haula'i, sesungguhnya mereka ini, orang-orang yang beriman ini, kata mereka, ladallun, sungguh adalah orang-orang yang sesat. Jadi orang beriman mereka bilang sebagai orang yang sesat. Tidak boleh diikuti. Pengajiannya tidak boleh diikuti. Ya. Dan seterusnya. Kegiatannya tidak boleh dijalani. Nah, hati-hati ya kalau kita memperlakukan orang lain seperti itu terhadap muslimin, ancamannya dari Allah bukan dari saya. Saya cuma membacakan saja. Lalu Allah berfirman, wa ma ursilu alaihim hafidhin. Wa ma, dan tidaklah ursilu, mereka diutus. Mereka itu orang-orang yang membenci para sahabat Nabi pada waktu itu, atau membenci orang-orang yang menjalani ajaran Islam ini. Mereka tidak disuruh, tidak diutus oleh Allah alaihim, kepada mereka orang-orang beriman, tidak diutus sebagai hafizina, penjaga-penjaga, pengawas-pengawas. Tidak disuruh menjadi orang yang mengawasi atau menjaga orang-orang beriman. Allah menyuruh kepada semua manusia untuk beribadah. Ya, tidak disuruh mengawasi orang lain. Tidak. Nah, kita nggak usah ngawasin orang lain. Orang lain mau beragama, mau menjalani agamanya, biarin aja. Agamanya apapun di negara ini kan boleh. Orang menjalankan agama apa saja yang diperbolehkan oleh negara ini. Jadi kita jangan melarang satu kelompok agama tertentu dalam menjalankan agama atau keyakinan mereka. Ya, ini Allah tidak menyuruh pada orang-orang musyrik Mekah pada waktu itu untuk menjaga Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya yang mau menjalankan ajaran Islam. Lalu pada bagian akhir dari surat ini, pada 3 ayat terakhir ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fal yaumal ladzina amanu minal kuffari hakun alal araiki yanzurun hal suwibal kuffaru makanu yaf'alun. Nah, kita sampai pada akhir dari surat Al-Mutaffifin, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau di dunia ini sekarang, ya, sejak Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah menjadi utusan Allah yang terakhir, menjadi Rasul Allah yang terakhir,
untuk menyampaikan wahyu Allah yang terakhir setelah Injil dan Taurat. Allah menurunkan wahyu yang terakhir yang bernama Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW kepada semua orang yang ada pada waktu itu. Ya, kalau pada ayat sebelumnya diterangkan bahwa mereka orang-orang yang mendustakan kepada agama, yang curang dalam hidup ini, ya, berbuat curang dalam hidup ini, sudah diancam dengan wailun lil mutaffifin, wailul lil ladzina, wailul yauma idzil lil mukadzibin. Di ayat 1 seperti itu, wailul lil mutaffifin, di ayat yang ke-10 ya kalau nggak salah ya. Wailul yauma idzin lil mukadzibin. Betul, ayat 10 ya. Ya. Neraka wailah nanti ya bagi orang-orang yang curang. Jadi kalau kita curang dalam hidup ini, tidak berlaku adil, nanti akan masuk neraka wail. Saudara boleh percaya, boleh tidak percaya, tapi nanti silahkan lihat sendiri. Ya, Allah memberi kebebasan kepada manusia untuk mau percaya atau tidak percaya kepada Al-Quran. Tapi ingat, kalau kamu tidak percaya, kamu akan masuk neraka jahim. Ya, karena yang namanya kebenaran itu hanya yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di luar itu tidak ada kebenaran yang mutlak. Ya. Nah, maka kalau di dunia ini orang-orang yang berdosa suka mentertawakan orang-orang yang beriman, maka kata Allah pada ayat 34, fal yauma, maka pada hari itu, fa huruf al yauma isim ma'rifat, ada alnya ini ya. Fal yauma, maka pada hari itu, pada hari kiamat maksudnya, alladzina amanu, orang-orang yang mereka beriman. Alladzina isim mausul, amanu fiil dan fa'il, fiilnya amana, amina ya. Amana, amina, beriman, terus fa'ilnya wawu ini. Fal yaumal ladzina amanu, maka pada hari itu nanti orang-orang yang beriman, minal kufari, terhadap orang-orang yang kafir, kepada orang-orang yang kafir, yabhakun, mereka akan mentertawakan. Jadi kalau di dunia ini orang-orang beriman, orang baik-baik, mau menjalani aturan agama dengan baik, dibilang mabuk agama, ya, mau menjalani agama dengan sungguh-sungguh, dibilang ekstrim, intoleran dan sebagainya. Ya, di dunia ini orang-orang beriman ditertawakan. Allah memberitahu kepada kita bahwa nanti akan datang waktunya, akan datang suatu hari nanti di mana pada hari itu orang-orang beriman akan berbalik mentertawakan orang-orang yang kafir. Bukan hanya itu, alal araiki yanzurun, alal araik, ala di atas al araik, tempat-tempat tidur mereka, ya, di atas tempat-tempat tidur itu, yakni tempat tidurnya orang-orang beriman yang ada di surga sana. Ala ini huruf ya, al araik ini isim. Kan kita belajar Al-Qur'an itu belajar bahasa Arab juga. Bahwa bahasa Arab itu hanya terdiri dari 3 kata. Hanya ada tiga macam kata dalam bahasa Arab. Kalau bukan isim, fiil. Kalau bukan fiil, huruf. Dah itu aja. Saudara sudah kenal mana huruf, mana isim, mana fi'il, udah bagus itu. Ya. Jadi ala ini di atas, ini huruf ini. Yang namanya huruf itu sifatnya mabni, tidak akan berubah. Walaupun ada sebagian huruf yang mu'rob, bisa berubah pada suatu ketika. Ada, ya, tapi nanti kalau pas ketemu saja. Ya, ala ini termasuk huruf yang bersifat mabni. Jadi sebagian besar huruf itu mabni, tidak akan berubah. Ala bunyinya ya selamanya ala, nggak akan dia berubah menjadi ali atau alu, nggak bisa. Ala ya ala terus.
ala di atas al-araik, tempat-tempat tidur itu, maksudnya tempat-tempat tidur mereka. Ini al-araik ini isim ya, isim jamak taksir ya. Jamak taksir kan bukan ini. Ya. Di atas tempat-tempat tidur mereka yang turun, mereka akan melihat. Ini ayat 35 ini di depan juga sudah ada kan, di ayat berapa itu ya? Alal araiki yang dulu. Nah, di ayat 23. Alal araiki yang turun. Ini di ayat 23. Yang sebelumnya kemarin ya. Disebut sebelumnya pada ayat 22 Allah berbicara tentang orang-orang yang baik-baik. Innal abrara lafi na'im. Inna sesungguhnya al-abrara orang yang baik-baik itu lafi na'imin sungguh dalam kenikmatan. Artinya maksudnya Allah memberitahu kepada kita, kepada semua manusia juga, sesungguhnya orang yang baik-baik, siapa mereka orang yang baik-baik? Mereka adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Yang beriman yakin bahwa Allah Tuhan yang Maha Esa itu benar-benar ada walaupun tidak bisa dilihat dengan mata kepala, tapi mereka percaya bahwa Allah itu ada. Ya, kemudian mereka berbuat baik dalam hidupnya. Berbuat baik dengan perkataannya, ngomongnya santun kayak Nabi Muhammad SAW itu. Nabi Muhammad SAW itu kalau ngomong itu, kalau pidato itu keras, tegas, tapi kalimatnya baik. Nah kadang-kadang kita ini ngomong suka kebablasan ya, sehingga orang jadi sakit hati, panas mendengar omongan kita. Ya, kita ngomong halus aja orang itu bisa sakit hati kok. Kalau orang Solo bilang nyuwun sewu Pak, teng mriki mboten angsal ngerokok. Nah, itu orang Solo itu. Maaf Pak, di sini tidak boleh ngerokok. Orang bisa marah kok itu, padahal ngomongnya udah halus sekali. Pakai nyuwun sewu lagi. Nyuwun saya itu minta 1000 gitu. Maksudnya minta maaf Pak, di sini tidak boleh merokok. Ini ruangan ber-AC, tidak boleh ngerokok Pak. Kalau merokok ada tempatnya sendiri, itu ada tempatnya. Itu kadang-kadang orang dibilang gitu marah kok. Udah pakai bahasa yang halus, apalagi kalau kita pidato, ceramah lalu keluar kata-kata yang paras. Ya. Mungkin karena itulah Habib Rizik dibenci. Presiden kalau lagi keluar keluar omongannya yang macam-macam itu kan orang pasti panas tuh mendengar omongannya itu ya. Nah Rasulullah SAW itu beliau itu juga tegas, keras. Tapi tutur katanya Masya Allah. Itulah sebabnya kenapa orang-orang Yahudi dulu di zaman Nabi, kenapa orang-orang Nasrani dulu di zaman Nabi, banyak yang masuk Islam karena tertarik kepada perilaku Nabi Muhammad SAW. Yang dalam berkata-kata itu santun, Masya Allah. Dan perbuatannya baik, amalannya soleh, perbuatannya baik. Menyampaikan debat dengan orang, debatnya dengan bagus, dengan bijak. Nah itu yang belum bisa kita tiru. Makanya kadang-kadang orang dengar ceramah kita marahlah orang lain itu. Nah, kita ngomong yang baik-baik, halus-halus saja. Yang halus itu maksudnya yang lembut-lembut omongannya. Itu aja orang kadang-kadang enggak terima kok. Apalagi kalau nadanya keras, sambil kayak orang maki-maki gitu, wah jelas orang panas itu. Ya, nah makanya kita latihan memperbaiki diri kita. Kalau dulu kita seperti itu, sekarang dirubah. Ya, kenapa? Allah bilang di ayat 23 ya, innal abrara, sesungguhnya orang yang baik-baik itu, yang baik perilakunya, yang baik akhlaknya, yang baik imannya, yang baik amalannya, yang baik omongannya, lafi na'im, sungguh nanti akan berada di dalam tempat yang penuh dengan kenikmatan, yaitu surga. Alal araiki yanzurun, di sana nanti mereka akan berada di atas tempat-tempat tidur mereka. Yanzurun, mereka selalu melihat. Mereka bisa melihat, sudah diterangkan maksudnya ya, melihat ke seluruh yang ada di luar rumah mereka.
Dari dalam rumah tinggal mereka, mereka bisa melihat keluarnya ada apa saja itu tahu. Pakai apa itu? Mungkin temboknya tembus pandang atau punya CCTV gitu mungkin. Ya, mungkin. Kita nggak tahu ya, belum tahu, belum pernah lihat kok. Belum pernah sampai surga sana. Tapi di sini sudah dikasih tahu sama Allah ya bahwa orang-orang di surga nanti bisa melihat di luar rumah mereka, dari dalam rumahnya, dari atas tempat tidurnya. Gak usah pakai buka jendela, gak usah. Tuh. Yang mereka lihat apa? Kenikmatan surga. Satu menurut tafsirnya kemarin ya. Yang mereka melihat apa? Rumah mereka yang ada di surga, istana mereka yang ada di surga yang Allah berikan kepada mereka. Ya. Terus yang mereka lihat lagi apa? Lawan politiknya yang waktu dunia dulu menyiksa dia, menghukum dia. Dia melihat, itu musuhku itu waktu di dunia dulu. Dia berseberangan sama aku di penjara sama dia. Sekarang dia di penjara di nerakanya, kapokmu kapan? Itu kira-kira ngomongnya begitu. Bahasa kita itu, bukan bahasa Al-Qur'annya. Rasain lo kalau orang Jakarta bilang begitu ya. Nah, lalu di ayat yang tadi ini, ayat ini nih, alal araiki yanzurun, di atas tempat-tempat tidur mereka selalu melihat. Saudara perhatikan Pak, ayat 23 ini dengan ayat yang tadi barusan kita baca, ayat yang ke-35, sama persis. Alal araiki yanzurun, tapi kita lihat tafsirnya beda. Maksudnya beda. Ya, kita lihat tafsirnya sekarang. Ini ayat Qur'annya barusan ya. Sekarang kita lihat tafsirnya. Nah, ayat berapa tadi itu? Nah ini ayat 34 dulu ya. Ya kan? 33 apa 34? Enggak, yang barusan terakhir. 3. Nah, kalau yang ayat yang sebelumnya berarti ayat berapa tadi? 23, ya. Ayat 23 dulu ya, untuk membandingkan. Jangan-jangan aku lupa, salah lagi ngomongnya. Nah, kita lihat ayat 23 dulu. Nah, ini dia. Nah. Innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun. Sesungguhnya orang yang baik-baik itu sungguh mereka berada di dalam surga. Lafi na'im dalam kenikmatan, maksudnya dalam surga tempatnya. Karena di akhirat sana yang namanya kenikmatan ya adanya cuma di surga. Ya. Terus 'alal araiki yanzurun, di atas tempat-tempat tidur itu mereka selalu melihat. Melihat apa? Melihat ilah kepada ma'atahumullah, apa yang Allah telah berikan kepada mereka, minal karomati berupa kemuliaan, wan nikmati dan kenikmatan. Menurut tafsir yang lain dari Muqatil nih, yang tafsir yang lainnya ini. Ya, menurut tafsir yang lain, yang mereka lihat bukan hanya kenikmatan dan kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka, tetapi yanduruna, mereka melihat ilah kepada aduwihim, musuh mereka waktu di dunia. Kaifa, bagaimana yu'adzabuna, mereka disiksa. Jadi mereka melihat disiksa musuh-musuh mereka waktu di dunia, dilihat oleh orang-orang beriman ini, musuh orang-orang beriman waktu di dunia. Nanti di akhirat orang beriman akan melihat bagaimana musuh mereka waktu di dunia itu disiksa, digebukin sama malaikat dalam neraka. Itu mereka melihat. Jadi rasa puas. Nah, aku dulu kamu penjarakan, aku dulu kamu pukulin, aku dulu kamu tembakin. Sekarang rasain kamu. Nah, gitu. Ini ayat 23. Lalu yang 30 berapa tadi? 5, yang ayat 35 kita lihat ayat 35. Alal araiki yanzurun. Nah, ini sih. Wah, ada ayat yang ketinggalan ya, Masya Allah. Ada yang ketinggalan ini Pak kemarin.
Kemarin kita sudah membicarakan bahwa ini ada yang bagus tapi saya lupa menyampaikan. Saya kembali ke ayat 33 dulu sebelum ke 35 ya. Wa ma ursilu alaihim hafidhin, dan mereka tidak diutus oleh Allah untuk menjaga mereka. Mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik tidak disuruh oleh Allah untuk menjaga orang-orang yang beriman. Atau kita ini tidak disuruh untuk menjaga, mengamati, mengawasi orang lain. Kita disuruh mengawasi diri kita sendiri. Kita ini sudah berbuat baik apa belum? Sudah berkata baik apa belum? Sudah berniat baik apa belum? Itu. Ini ya. Ini maknanya sudah diterangkan dalam tafsir Al-Baghawi kemarin. Lalu kalau dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan bahwa ayat ini kamakola, sebagaimana Allah Ta'ala telah berfirman. Yang kemarin sudah dibacakan surat Al-Mu'minun ya, ayat 108 sampai 111. Masih ingat enggak kemarin itu? Ya. Nah, kemudian dalam tafsir lain dikatakan wallahu subhanahu, dan Allah yang maha suci dia, lam yursil, Allah itu tidak mengutus al-kufara, orang-orang kafir, ruqoba'a, sebagai pengawas-pengawas alal mukminin, kepada orang-orang beriman. Kita tidak disuruh mengawasi orang kafir kalau kita beriman, orang kafir pun tidak disuruh oleh Allah untuk mengawasi orang beriman. Tapi yang terjadi, orang beriman itu yang seringkali diawasi. Kalau orang beriman jarang mengawasi orang lain. Karena dia tahu nggak boleh. Ya. Di sini dikatakan, dalam tafsir yang lain ini ya, dikatakan, walam ya'had ilaihim, dan Allah tidak memerintahkan kepada mereka, bimuhasabatihim, untuk menghitung-hitung mereka, untuk mengawasi mereka, ala a'malihim, atas amalan-amalan mereka. Kenapa Allah tidak menyuruh seperti itu? Karena memang fala yahukko, karena tidak berhak, tidak hak, tidak benar, fala yahukko lahu, maka tidak ada hak bagi mereka. Mereka tidak punya hak ayyaibu, untuk mencela alal mukminin, terhadap orang-orang beriman. Mencela apanya? A'malahum, amal perbuatan orang beriman. Amal perbuatan orang beriman itu tidak pantas untuk dicela. Mereka tidak berhak mencela amalannya orang beriman. Jadi kita sholat. Siapapun di dunia ini enggak berhak melarang kita sholat. Kita mau sholat, azan dulu. Perintah agama seperti itu. Kita azan. Siapapun di dunia ini tidak ada orang yang berhak melarang kita azan. Dan seharusnya juga demikian. Di zaman Nabi dulu, Nabi hidup di Madinah berdampingan secara damai dengan orang Yahudi dan orang musyrik dan orang Nasrani. Tapi Nabi nggak pernah mengusik mereka dengan lonceng gerejanya. Nabi nggak pernah ganggu. Ya. Sebagaimana mereka orang-orang Nasoro, orang-orang Nasrani pada waktu itu juga tidak mengganggu Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya beribadah. Jadi masing-masing beribadah menurut keyakinannya. Damai hidup seperti itu. Tidak saling mengganggu, tidak. Ya kalau mau nggak senang, mau benci dalam hati saja, jangan dikeluarkan. Nah, kamu nggak cocok sama sesuatu, pasti kamu akan benci. Ya kan gitu, wajar itu. Tapi kebencian kamu tidak boleh kamu lampiaskan dalam bentuk perkataan, mencaci maki, merendahkan, meremehkan orang, apalagi sampai melakukan tindakan fisik ya, yang akan mencederai orang lain. Ya, inilah. Nah, lalu falyaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Falyauma, maka pada hari ini, pada hari itu, kapan itu? Yakni fil akhirati, pada hari itu, yakni maksudnya di akhirat nanti. Maka falyauma, maka pada hari itu, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, minal kuffari yadhakun, kepada orang-orang kafir mereka suka mentertawakan. Maksudnya, kata ahli tafsir, kata para ulama, diantaranya Imam Abu Sholeh di sini dan banyak lagi yang lainnya. Ya,
Maknanya adalah wadzalika, bahwa orang-orang beriman nanti akan berbalik mentertawakan orang kafir sebagaimana waktu di dunia orang-orang kafir suka mentertawakan orang beriman. Nanti akan dibalas nanti. Jadi apa yang terjadi di dunia ini, saudara, kalau kita berbuat buruk akan dibalas dengan keburukan. Kalau kita berbuat baik akan dibalas dengan kebaikan. Jadi nggak ada alasan sebenarnya kita untuk berbuat buruk, berbuat jahat, berbuat jelek. Karena akan ada balasannya. Itu. Wadzalika, dan yang dimaksudkan itu annahu, bahwasanya yuftahu, akan dibuka, akan diperlihatkan lil kufar, kepada orang-orang kafir, finnari, di dalam neraka, abu-abuha, pintu-pintunya. Nanti orang kafir sebelum dimasukkan ke dalam neraka, mereka diperlihatkan dulu pintu-pintu neraka. Kalau pintu surga ada 8, kalau pintu neraka ada 7, kalau nggak salah ingat saya. Ya, pintu surga ada 8, pintu neraka 7. Nah, mereka akan diperlihatkan pintu-pintu neraka, wa yuqalu, dan akan dikatakan lahum, kepada mereka. Akan dikatakan kepada mereka. Jadi, orang kafir sudah di dalam neraka nih kisahnya. Ceritanya orang kafir sudah dimasukkan ke dalam neraka. Orang beriman melihat setiap hari, rasain lu, kamu sekarang disiksa sama malaikat. Dulu kamu nyiksa orang kan, sekarang kamu dibalas, disiksa di sana, digebukin. Dan itu berlangsung selamanya loh Pak. Kalau di dunia di penjara paling berapa tahun keluar, 6 tahun keluar, 10 tahun keluar. Seumur hidup kalau masih hidup ya keluar. Atau belum sampai seumur hidup ditunaikan, sudah mati di penjara, misalnya naudzubillah min dzalik ya. Itu orang-orang kafir sudah dimasukkan ke dalam neraka, lalu dibukakan pintu neraka kepada mereka, dibuka, tiba-tiba pintu neraka dibuka. Wa yuqalu lahum, dan kemudian dikatakan kepada mereka, hei kamu orang-orang kafir, ukhruju, keluarlah kalian semua. Ayo keluar. Gitu. Pintu neraka dibuka. Ya sama seperti kayaknya pintu penjara dibuka gitu. Seneng banget kan? Narapidana keluar bebas, olahraga, main bola, main apa gitu kan. Kalau di dunia itu bisa begitu. Nah kalau penjaranya di akhirat, di neraka sana, keluarnya kemana? Nah, jadi, tapi nanti mereka akan disuruh, ayo keluar sini, diomongi begitu sama malaikat. Ayo keluar sini, keluar. Fa'idha, maka ketika ro'auha, mereka orang-orang kafir itu sudah melihat pintu neraka maftuhatan, dalam keadaan terbuka, akbalu ilaihim liyakhruju, akbalu, mereka pun menghadap ilaiha, kepada pintu-pintu neraka, liyakhruju, untuk keluar, berebut mereka. Wah, itu dia buka, ayo kita keluar, ayo bareng-bareng keluar. Mereka mau keluar. Wal mu'minuna, sedangkan orang-orang beriman, yang duruna, mereka melihat kelakuan orang-orang kafir yang mau lari dari neraka karena pintu neraka dibuka. Melihat itu kejadian itu. Yang duruna ilaihim. Ya, saya ulangi, wal mu'minuna, dan orang-orang beriman pada waktu itu, yang duruna ilaihim, mereka melihat kepada orang-orang kafir yang berebut mau keluar menuju pintu neraka. Untuk keluar hendak maksudnya. Fa'idzan tahau, fa'idza, maka ketika intahau, mereka orang-orang neraka ini sudah sampai ila abwabiha, kepada pintu-pintu neraka, hulikat dunahum, ditutup lagi di bawah mereka. Jadi mereka sudah berebut, sudah menuju ke pintu neraka dengan harapan, wah kita bebas hari ini, senang banget ya. Begitu mereka sampai di pintu neraka, sudah mau keluar nih, hampir nongol gitu kira-kira ya, kita nggak tahu pintunya kayak apa. Ya. Terus oleh malaikat ditutup lagi. Mau kemana kamu Enak aja kamu mau keluar. Kamu dulu di dunia udah puas, kamu puas dengan hartamu yang banyak, jabatanmu yang gak karu-karuan, sehingga semua orang nurut sama maunya kamu kan. Nah sekarang rasain kamu, jangan keluar. Nah, kata riwayat ini riwayat ini dari hadis dari sahabat Nabi ini. Yuf'alu dzalika, akan diperbuat seperti itu bihim, kepada mereka orang kafir, miroron, berulang-ulang, berkali-kali. Wal mu'minun, dan orang-orang beriman di saat itu yadhakun, mereka tertawa. Beda kan?
Fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun 'alal araiki yanzurun. Nah, mereka mentertawakan orang-orang kafir ketika kalau yang di ayat 23 itu mentertawakannya karena mereka melihat musuhnya digebukin di neraka. Dan dia lihat, oh itu musuhku yang di dunia dulu itu, yang mukulin aku, yang nembakin aku, ya, yang menjarain aku. Sekarang dia di penjara, kapok kamu, ketawa ini orang beriman. Nah, di tempat yang lain, dalam masa yang lainnya lagi, orang-orang beriman nanti akan melihat kepada orang-orang kufar yang mereka diledek oleh malaikat, dibukakan pintu neraka. Ayo keluar. Begitu sudah mau keluar, sudah sampai di depan pintu neraka, ditutup lagi pintu neraka, jebret, nggak bisa keluar. Orang beriman melihat kejadian itu, tertawa orang beriman. Ya kalau udah bertobat sebelum mati nggak apa-apa. Pak Sugeng, Pak Polisi kan, ya dulu pernah begitu, tapi kemudian bertobat, oleh Allah diampuni. Itu loh, Allah Maha Pengampunnya di situ. Ya. Makanya mumpung kita belum pada mati, ayo cepat-cepat bertobat. Sudah, jangan dilanjutkan perbuatan kita yang menyakiti orang lain yang berbeda dengan kita. Jangan. Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku, terdiri dari berbagai macam pemeluk agama. Harusnya kita ini hidup di negara ini yang berdasarkan Pancasila ini, mestinya kita ini rukun, taman, tentram, dan damai, masing-masing menjalankan agama menurut keyakinannya, jangan dicampur-campur. Ini orang-orang Kristen mulai marah juga ini. Kami sedang asik berdoa di gereja Natal, tiba-tiba dengar sholawat, sholatullah, sholamullah. Jadi terganggu kami. Ya siapa suruh sih nyampur-nyampur? Sholawat dicampur dengan ibadah di gereja. Jangan, siapa sih yang nyuruh? Biarin masing-masing pemeluk agama beramal dengan agamanya sendiri-sendiri. Jangan dicampur aduk, nanti jadi kacau. Yang boleh dicampur aduk tuh gaduh-gaduh, itu boleh. Tuh. Apalagi nasi campur, nah itu boleh memang. Tapi agama jangan dicampur aduk, nanti kacau, nggak enak. Kalau nasi campur enak, ya. Apa namanya? Gaduh-gaduh enak itu. Jadi begitu ya. Ini ahli tafsir yang lain yang bernama Ka'ab al-Ahbar, dia mengatakan begini. Dia menyampaikan riwayat cerita seperti ini. Bainal jannati wan nar, di antara surga dan neraka, kuwa. Ada apa itu ya? Lobang, ada lobang. Di antara surga dengan neraka itu ada lobangnya. Ada lobang yang orang bisa melihat dari situ. Fa'idha arodal mu'minu, fa'idha maka apabila aroda menginginkan, siapa? Al mu'minu, orang yang beriman, an yanzuro, untuk melihat, ila aduwin, kepada musuh lahu baginya. Maksudnya apabila ada orang beriman ingin mencari musuhku dulu yang gebukin aku, sekarang di mana dia ya? Ku cari di surga kok nggak ada. Nah, dia mendekati lubang itu tadi. Dia mendekati lubang tadi mencari musuhnya. Yang kana fid dunya, musuhnya itu adanya dulu waktu di dunia. Ittola'a, dia akan melihat alaihi, kepada musuhnya tadi, mintil kalkuwa, dari lubang itu tadi. Itu ceritanya gitu. Jadi bisa mengintai, ada lubang yang bisa dipakai oleh orang beriman untuk mencari musuhku ini di mana tempatnya ini. Nerakanya kan luas sekali nih, di mana? Dia cari-cari gini, wah itu dia, itu bisa kelihatan gitu Pak. ini tafsir benar-benar nih Pak, bukan omongan saya loh Pak ini ya. Kamakola, ayat apa keterangan ini adalah kamakola, sebagaimana Allah telah berfirman dalam surat As-Saffat. Nih surat kesenangannya Pak Haji Manu ini ya. Kita lihat surat As-Saffat ayat 55. Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Fattala'a, maka orang yang beriman akan melihat. Fattala'a, maka orang beriman akan mencari-cari, melihat-lihat.
fara'ahu, lalu dia bisa melihatnya, bisa melihat musuhnya, fi sawa'il jahim, di tengah-tengah neraka jahim. Ini ayat Quran ini, keterangan dari ayat ini, tafsir dari ayat ini, fa idza tala'u, maka ketika orang-orang beriman itu melihat minal jannati, dari surga, ila a'daihim, melihat kepada musuh-musuh mereka, wa hum yu'adzabun, sedangkan mereka musuh-musuh orang beriman itu sedang disiksa, finnar, di dalam neraka, dohiku, orang beriman ketawa, nah, rasain kamu, sekarang kamu dibalas kamu, dulu kamu suka mengenak jahatin orang sih, sekarang kamu dibalas kejahatanmu. Ya, ini fadzalika, dan demikianlah qauluhu, firman Allah azza wa jalla yang maha gada dan maha agung di dalam surat ini. Fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun, maka di hari itu orang-orang yang beriman akan mentertawakan orang-orang yang kafir di akhirat nanti. Karena waktu di dunia ini orang beriman tuh tidak suka mentertawakan orang lain. Nah, tapi orang kafir suka mentertawakan orang beriman. Ini dalam tafsir Al-Baghawi. Dalam tafsir Ibnu Katsir diceritakan, fal yauma, maka pada hari itu, yakni yaumal kiamah, pada hari kiamat, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, minal kuffari yadhakun, terhadap orang-orang kafir mereka mentertawakan, mentertawakan fi muqabalati madhahika bihim ulaika, fi muqabalati, dalam rangka kebalikannya, dalam keadaan kebalikannya waktu di dunia, madhahika, apa yang orang kafir itu suka mentertawakan, bihim, kepada mereka, gantian di akhirat nanti orang-orang beriman mentertawakan ulaika, mentertawakan orang-orang kafir tadi. Nah, dalam tafsir ini dikatakan, dalam tafsir yang lain, wa fi yaumil qiyamah, dan pada hari kiamat nanti, alladzi yukarrimu fihi Allahu ta'ala al-mu'minin, orang-orang yang Allah memuliakannya, yaitu orang-orang yang beriman, wa yujzi, yang di hari kiamat itu juga Allah akan membalas al-kafirina, kepada orang-orang kafir, al-mujrimina, kepada orang-orang berdosa, fa innal mu'minin, maka sesungguhnya orang-orang yang beriman, hum, mereka, alladzina, orang-orang yang yadhakuna, akan mentertawakan, minal kufar, kepada orang-orang kafir, wa masoru ilaihi minal khizyi, dan apa yang akan terjadi kepadanya berupa kehinaan, wadzilli, dan kerendahan, wal azab, dan siksaan. Alal araiki yanzurun, nah, alal araiki, di atas tempat-tempat tidur mereka, tempat-tempat tidur orang-orang surga itu, minad durri, terbuat dari durri itu mutiara, mutiara ya, nama lain dari lu'lu'. Jadi tempat tidurnya orang beriman itu, tempat tidurnya dihiasi dengan mutiara. Yang kalau di dunia ini orang pakai kebanggaan, di kalungnya pakai kalung mutiara, mahal. Tapi sana tuh untuk hiasan tempat tidur itu. Ya. Wal yakut, dan terbuat dari yakut hiasannya itu. Alal araiki, di atas tempat-tempat tidur itu, yandurun, mereka orang-orang beriman melihat apa? Melihat ilaihim finnar, melihat kepada mereka orang-orang kafir, finnar, di dalam neraka. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan, mereka melihat, maksudnya ilallahi azza wa jalla, mereka melihat kepada Allah yang maha gagah dan maha agung, fi muqabalati man za'ama fihim annahum dhalun. Ya, ini kebalikan dari orang yang mendakwakan kepada orang beriman annahum dhalun. Waktu di dunia dulu orang-orang kafir menganggap orang-orang yang menjalani Islam dengan sungguh-sungguh, ya, yang menjalani Islam dengan baik, mau baik-baik sungguh-sungguh menjalani Islam, dibilang mabuk lah, dibilang sesat lah.
Nah, nanti di akhirat orang-orang beriman akan melihat mereka-mereka itu, ya. Ternyata laisu bidolin. Orang-orang beriman yang di dunia dibilang sesat oleh orang-orang kafir, ternyata nanti di sana orang kafir kecelik. Kalau orang Solo bilang kecelik. Jadi apa ya bahasa sini itu ya? Ketipu. Waktu di dunia mereka menganggap orang beriman itu sesat, ternyata laisu bidolin. Orang-orang beriman tidak termasuk orang sesat. Bal hum min aulia Allah. Bahkan mereka nanti di sana termasuk orang-orang yang menjadi aulia Allah, kekasih-kekasih Allah. Orang-orang yang disayangi Allah. Al-muqarrabin, menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah. Yanduruna ila rabbihim, mereka bisa melihat kepada Allah fi dari karomatihi, dari rumah kemuliaannya. Itu Pak, sama dengan tafsir ini. Wa yakunul mu'minunal mukarramun, dan akan ada nanti orang beriman dan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah fi dzalikal yaum, pada hari itu nanti jalisina, mereka duduk-duduk alal aroiki, di atas tempat-tempat duduk mereka, yandurun, mereka melihat orang-orang teman-temannya dia waktu di dunia dulu atau musuh-musuhnya dia yang di dunia dulu yang mengolok-olok mereka, mentertawakan mereka, mengatakan mereka sesat. Justru orang berimannya selamat. Mereka yang mentertawakan, yang menghina, yang ngejek, ya, yang mengatakan orang beriman sebagai orang sesat, yang digebukin malaikat ternyata mereka. Lalu ayat ini ditutup oleh Allah dengan firman-Nya, hal suwibal kuffaru makanu yaf'alun. Hal apakah suwiba, dengan begitu telah dibalas al-kuffaru, orang-orang kafir itu, makanu yaf'alun, sesuai dengan apa yang adalah mereka perbuat. Hei Muhammad, menurut kamu, kalau di dunia ini orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang munafik suka mentertawakan orang-orang beriman, lalu di akhirat nanti mereka akan ditertawakan oleh orang beriman, menurut kamu itu balasan yang sudah sesuai apa belum? Hal tuwibal kufaru makanu yaf'alun. Hal juzia, hal tuwiba, hal juzia. Apakah dengan itu berarti sudah dibalas al-kufaru, orang-orang kafir itu, makanu yaf'alun, sesuai dengan apa yang mereka perbuat? Ai jazaa istihzaihim bil mu'minin, sebagai balasan penghinaan mereka kepada orang-orang beriman. Nah, sesuai apa enggak Muhammad? Kalau orang-orang yang menghina orang-orang beriman, merendahkan orang-orang beriman, menekan orang-orang beriman, ya, aktivitasnya dilarang, orang-orang begitu kalau kemudian dimasukkan ke neraka, menurut kamu Muhammad itu sudah sesuai apa belum? Sudah pantas apa belum? Oh, Nabi ketika baca ayat ini bilang, Nabi mengatakan bala. Ya, sudah benar itu ya Allah. Itu. Wa makna al-istifhamahuna at-takrir. Makna kalimat tanya di sini, hal suwibal kufaru makanu yaf'alun. Apakah sudah dibalas orang-orang kafir itu sesuai dengan apa yang mereka perbuat? Ini bukan kalimat tanya, tapi di sini adalah takrir. Ini satu pernyataan, satu ikrar dari Allah. Ya. Bahwa ini dalam tafsir Al-Baghawi dikatakan wa suwiba usiba asaba bimakna wahid. Ini masalah bahasa saja ya, enggak usah. Jadi menurut tafsir yang lain, liyarau in kana haula'il kufar qad laqul jaza al aufa. Ayat ini menerangkan supaya dengan begitu mereka akan melihat in kana haula'il kufar, jika adalah mereka itu yang kafir, qad laku, sungguh orang-orang yang kafir itu telah menemui al jaza al aufa, balasan yang sempurna. Alladzi, yang balasan itu yastahiqunahu, memang berhak mereka mendapatkannya. Ala kufrihim, kenapa mereka berhak mendapatkan itu? Ala kufrihim, karena kekafiran mereka. Wa amalihim, dan karena perbuatan mereka sendiri. Ya, al mujrimati, perbuatan mereka yang berdosa. Nah, menurut kamu membunuh orang itu berdosa enggak? Ya, kalau berdosa ya kamu jangan bunuh orang. Itu. Jangankan melukai orang aja berdosa kok. Kita enggak boleh melukai orang. Tuh.
Jadi memang mereka berhak untuk mendapatkan itu karena waktu di dunia fil hayati dunya, dalam kehidupan dunia mereka telah memperlakukan orang beriman sebagai orang-orang yang sesat sehingga dilarang, mau apa-apa dilarang, semua aktivitasnya dilarang. Kalau Ibnu Katsir mengatakannya hal suwibal kufaru makanu yaf'alun, ai hal juziyal kufaru ala makanu yuqabilunahu mu'minin mil istida wa tanakus amla. Apakah menurut kamu Muhammad ya sudah dibalas orang-orang kafir itu terhadap apa yang mereka perbuat di dunia itu yuqabiluna bihi, yang mereka menghadapkan perbuatan mereka kepada orang-orang beriman minal istihza'i berupa mengolok-olok, wat tanakus dan berseberangan, ya menyelisihi, amla atau tidak, yakni maksudnya qad juzu, sungguh mereka sudah dibalas au farol jaza dengan balasan yang sangat sempurna, wa atammahu dan sangat sempurna juga, wa akmalahu dan sangat sempurna. Ini semuanya artinya sama nih. Au faro sempurna, atamma juga sempurna, akmala juga sempurna. Jadi balasan untuk penghina orang-orang beriman, pengolok-olok orang beriman, penghalang orang-orang beriman, yang suka menghalangi kegiatan orang-orang beriman, itu cukup dengan api neraka dibakar di sana selama-lamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah dari sifat orang-orang seperti itu, dan semoga kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang yang baik-baik ya, dan beramal soleh sampai mati, sampai kematian kita masing-masing ya. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.